Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni adkurkum waskuru li wala takfurun, yang artinya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, yang sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan pertama puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, atba'u tabi'in, sampai kepada kita umatnya di mana insyaallah mudah-mudahan kita diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Video ini akan menyampaikan tentang sebuah kata, sebuah hal yang mungkin menjadikan kita untuk tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang zikir. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152, Quran surat kedua ayat 152, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fadkuruni adkurkum waskuru li wala takfurun, yang artinya karena itu ingatlah kamu kepada Allah, niscaya Allah juga akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah dan janganlah kamu mengingkari nikmat Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Sebagai seorang manusia yang makhluk ciptaan Allah, sebagai makhluk yang sangat sempurna, kita bisa berpikir, kita bisa mengambil arah, kita bisa mengambil hak dan batil, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa itu salah dan benar, maka tidak salah dan mungkin menjadi sebuah hal yang lumrah ketika kita menjadikan zikir itu sebagai hal yang akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengertiannya, zikir adalah mengingat, dalam hal mengingat tentang ibadah, mengingat tentang kedekatan kita kepada Allah, mengingat tentang hal-hal yang ternyata Allah berikan kenikmatan ini sangat dahsyat, sehingga menjadikan kita selalu akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah, namun tidak sulit ketika kita mencoba untuk selalu mendawamkannya, kita mencoba untuk selalu mengikrarkannya, kita mencoba untuk selalu membacanya. Dalam kehidupan sehari-harinya tentu banyak hal-hal yang berhubungan dengan zikir. Salah satunya yang mungkin selalu kita ucapkan, selalu kita ikrarkan, dan selalu kita bacakan adalah zikir selepas sholat 5 waktu. Di mana zikir-zikir tersebut Allah berikan sebuah kemudahan. Di antara bacaan-bacaannya adalah bacaan tasbih, bacaan tahmid, bacaan takbir, dan bacaan tahlil. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, yang sangat mudah. Mungkin selalu kita baca sebagai syarat muslim setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum, setelah mengakhiri sholat, diusahakan, diupayakan sebagai pengingat buat saya pribadi bahwa zikir yang tidak sulit untuk kita baca, zikir yang tidak sulit untuk kita ikrar dan dawamkan. Dawamkan itu berarti dibaca untuk diikrarkan setiap hari, setiap waktu. Itu adalah zikir yang selepas sholat 5 waktu. Terlepas daripada nanti mungkin ada bacaan-bacaan sebelum zikir itu adalah tambahannya. Tetapi salah satu hal yang mungkin untuk mendekatkan diri, menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah zikir tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Terlepas dari setelah itu, ada hal-hal yang mungkin banyak kita zikirkan. Sekarang banyak buku-buku yang mungkin menyampaikan ada zikir Asmaul Husna, ada zikir-zikir yang mungkin setelah kita baca, ada hal-hal yang ternyata untuk bacaan-bacaan tersebut menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sekarang terjadi banyak ketika kita melaksanakan sebuah kegiatan, kita zikirkan, kita ingat kepada Allah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampaikan bahwa itu adalah sebuah zikir yang untuk menjadikan kita memulai sebuah kegiatan, memulai sebuah pekerjaan, itu meminta pertolongan Allah supaya dibukakan jalannya, dibukakan sebuah petunjuknya. Dan ketika sudah membereskan pekerjaan, kita zikir dan ingat dan berdoa kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak sulit dan tidak mudah, tetapi ketika kita sudah bisa melaksanakannya, sudah bisa membacanya, itu menjadi sebuah kebahagiaan buat kita, sebuah langkah bahwa kita sudah melaksanakan, bahwa kita sudah mengerjakan sebuah hal. Karena tadi dikatakan ketika dalam Quran surat Al-Baqarah tadi, Allah berfirman, ketika kita ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Dan ketika kita bersyukur kepada Allah, maka banyak hal yang kita dapatkan ketika kita ingat kepada Allah melaksanakan sebuah kegiatan. Karena dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
doa misalnya zikir ketika kita melihat sesuatu. Sekarang sangat dipermudah. Banyak hal-hal, kalau dulu mungkin kegiatan-kegiatan kita terfokus dalam sebuah tempat, dan sekarang kan banyak kegiatan-kegiatan yang profesi-profesi tersebut ternyata ada hal-hal baru yang bisa menjadikan kita semakin bertambah wawasan. Misalnya ketika kita dulu tidak pernah ada transportasi online, mungkin ketika banyak hal yang bisa kita lakukan, ya mungkin ini adalah pengingat buat saya ketika memesan atau kita juga mungkin mengendarai sebuah kendaraan, bisa kita mulai atau kita memikirkan, atau dengan sebuah alat dengar headset ini kita isi dengan banyak zikir, mungkin bisa jadi terjadi banyak hal yang mungkin kita bisa kerjakan. Sekarang di berbagai spanduk-spanduk di jalan-jalan juga ada ajakan-ajakan untuk kita berzikir, karena banyak sekarang lembaga-lembaga, baik lembaga dari pemerintah ataupun lembaga swasta, banyak hal-hal untuk ternyata mengajak kita untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi sebuah kampanye bahwa zikir itu bisa menjadikan hati kita tenang. Zikir itu bisa menjadikan kita menjadi tetap semangat dalam menjalankan aktivitas. Karena bagaimanapun di beberapa video sebelumnya dikatakan bahwa saya menyampaikan bahwa ini pengingat buat saya ketika kita keluar dari rumah, ketika kita melangkahkan kaki untuk apakah mencari rezeki, mencari ilmu untuk memberikan rezeki, itu menjadikan sebuah semangat kita ketika kita mungkin ada sebuah hal yang kita mulai dengan doa bismillah, lalu disampaikan dengan zikir-zikir tertentu, dengan menyampaikan mungkin menjadi dawam ketika menjadikan sebuah zikir adalah sebuah ucapan ketika kita menjalankan sebuah aktivitas. Ini adalah sebuah pengingat yang mudah-mudahan dengan kita menyampaikan sebuah zikir tersebut, insya Allah mudah-mudahan menjadi tenang. Jadi sekali lagi bahwa zikir-zikir yang sekarang kita bacakan, kita ucapkan, kita ikrarkan, semoga menjadi sebuah ketenangan dalam kita menjalankan sebuah aktivitas. Ya, hal-hal yang mungkin menjadikan kita tidak pede, menjadikan kita tidak ada sebuah rasa deg-degan ketika menghadapi sesuatu, kita ikrarkan, kita damamkan, kita ucapkan bahwa saya bisa dengan menyebut nama Allah. Sekarang ada zikir Asmaul Husna. Mungkin nanti di video selanjutnya kita akan coba sampaikan tentang Asmaul Husna, yang mudah-mudahan adalah pengingat mengapa saya sampaikan di beberapa video. Pertama, supaya saya tidak lupa, karena video ini mudah-mudahan menjadi sebuah hal yang akan menjadikan kita menonton, membaca, mendengar apa yang mungkin kita sampaikan. Dan ini menjadi sebuah hal yang insya Allah mudah-mudahan akan mengingatkan untuk apa yang saya kerjakan. Sekali lagi bahwa dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152, Allah berfirman bahwasanya fadzkuruni adzkurkum wazkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat pula kepadamu, dan bersuruh kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran surat Al-Baqarah ayat 152, yang mudah-mudahan menjadi sebuah dasar kita untuk melaksanakan sebuah pengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu zikir. Minimalnya kita zikir dalam selepas kita melaksanakan sholat 5 waktu, yang mungkin sudah menjadi hal yang kita ingat buat teman-teman semuanya, mengingatkan kembali bahwa zikir-zikir yang mudah kita ucapkan, mudah kita ikrarkan, mudah kita bacakan selepas 5 waktu setelah kita salam, jangan langsung kita berdiri dulu. Minimalnya kita ucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, yang mudah-mudahan bisa menjadikan sebuah pengingat kita kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan, menjadi sebuah harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita sholat, ada hal-hal yang menarik, ada hal yang berkah, ada hal-hal yang menakjubkan yang kita dapatkan, sehingga setelah kita ingat Allah, insya Allah Allah pun akan mengingat kita. Apa yang kita minta, apa yang kita harapkan, Allah memberikan sebuah jalan, Allah memberikan sebuah petunjuk sehingga kita bisa menggapai dan mendapatkannya. Insya Allah mudah-mudahan pengingat ini menjadikan sebuah keberkahan, kebaikan. Mudah-mudahan kita juga bisa melaksanakan membacanya. Untuk semuanya, jangan lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang sebaik-baiknya, yang semudah-mudahnya juga, yang mungkin sering kita ucapkan. Sekali lagi bahwa ucapan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah adalah sebuah ucapan yang mungkin tidak mudah, tidak sulit untuk kita ucapkan, namun tidak mudah ketika kita tidak membiasakannya.
Insyaallah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah mudah-mudahan ada dalam sebuah kegiatan kita sehari-hari. Benarnya daripada Allah Subhanahu wa taala, salahnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.